Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Terima kasih. Bismillah. Ibu-ibu sudah siap? Ada orang nggak, Pak? Ada? Oh, karena nggak kelihatan. Taib. Mudah-mudahan duduknya anteng, pikirannya bening, hatinya lapang, pikirannya juga tidak menerawang, mikirin utang. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang mengikuti secara offline di masjid yang mulia ini, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, begitu juga semua yang mengikuti lewat online atau saluran TV-TV Islam, TV-TV Sunnah. Semoga kita di pagi hari ini dikaruniakan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, harta yang halalan thayyibah, dan amal yang mutaqabbala yang diterima oleh Allah. Ibu-ibu sekalian yang hadir di sini dan juga seluruh jamaah yang mengikuti melalui online, tidak ada sesuatu yang paling termahal dalam kehidupan agama melainkan orang itu diberikan kesempatan untuk berdoa. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, tidak peduli doaku itu dikabulkan atau tidak, yang penting aku diberikan ilham Allah untuk bisa berdoa. Karena orang bisa berdoa itu ma'unah, pertolongan. Ya. Karena kadang-kadang orang itu menghadapi masalah bukan berdoa, bukan ngadu sama Khalik, malah ngadu sama makhluk, ngeluh sana ngeluh sini, curhat sana curhat sini, yang akhirnya nggak dapat solusi. Dan doa itu
dikatakan oleh Rasulullah mukhul ibadah, otaknya, intinya, jantungnya ibadah. Masya Allah. Dan doa itu mudah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan inna a'jazan nasi man ajiza anid doa. Manusia yang paling lemah adalah manusia yang tidak bisa berdoa, tidak mau berdoa. Makanya betul kata Umar, ketika seorang itu diberikan ilham Allah untuk bisa berdoa, mau berdoa, pengabulan akan ada di sampingnya. Meskipun ada yang berdoa, kebanyakan di antara mereka itu isti'jal. Apa itu isti'jal? Tergesa-gesa dia mengatakan da'autu walam yustajab li fatarokad doa. Saya berdoa kok tidak tampak pengabulan, akhirnya meninggalkan doa. Supaya kita tidak kena waswas syaitan, karena syaitan iblis itu selalu menggoda kita untuk supaya batal berdoa, seperti yang dikeluhkan, yang diadukan oleh Ibnul Jauzi, nanti kita baca di dalam kitab Sayyidul Khatir. Ya, rayuan waswas syaitan itu, ngapain kamu berdoa? Toh nggak ada perlunya, nggak ada pentingnya, macam-macam. Sehingga orang itu meninggalkan doa. Katakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah, minimal kita itu ibadah bila benar dan ikhlas, insya Allah kita mendapatkan pahala. Andaikan kita itu tidak mendapatkan pengabulan, tapi tidak. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fihi ismun wala qati'atu rahmin illa istajaba Allah Ta'ala bi ihda salasin. Masya Allah. Tidaklah ada seorang muslim berdoa dengan satu doa yang tidak mengandung unsur dosa. Umpamanya minta barang yang haram atau mustahil, atau memutuskan silaturahmi, mendoakan orang tuanya sambil geledek, suaminya supaya cepat mati. Ya, ini dosa. Siapa yang berdoa, muslim mana saja yang berdoa dengan satu doa yang tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi, Allah pasti akan mengabulkan salah satu di antara tiga. Masya Allah. Yang pertama, ayyu'ajjila lahu da'watahu, doanya dikontanin Allah. Minta uang 500 juta, minta uang melimpah kaya raya, dikasih. Langsung tiba-tiba jadi Masya Allah crazy rate. Ya. Au yadfa'annu su'a bimislihi, ternyata apa yang dia mintakan itu tidak dikabulkan Allah, tapi digunakan untuk menolak bahaya sepadan, takdir buruk sepadan dengan bobot doa tersebut. Sekarang ibu-ibu, saya tanya, tawaran salah satu, mana yang dipilih? Uang 500 juta, 1 miliar atau dicium sepur di Karawang? Ya Allah, uang 500 juta nggak ada apa-apa ya Allah, yang penting aku selamat. Iya nggak? Itu. Jadi terkadang doa kita ditahan Allah untuk menangkis takdir buruk yang mau menimpa kita. Masya Allah. Yang kita nggak tahu. Di bulan yang akan datang ini ada apa musibah, ternyata takdir buruk yang mau menimpa kita dihindarkan oleh Allah melalui doa-doa kita yang kita panjatkan.
au yaddakhiraha lahu fil akhirah, atau disimpan nanti di akhirat. Masya Allah. Jadi nggak ada istilah doa itu tidak dikabulkan Allah. Kenapa? Tidak dikabulkan semua oleh Allah di dunia. Barangkali kita ini sebagai sosok muslim, solatnya tidak bisa memasukkan ke surga, sedekahnya juga pelit, sosialnya juga kadang iri hati, dengki. Ini yang bisa diandelin satu-satunya sebagai jalan masuk surga itu doa. Masya Allah. Jadi di ilmunya Allah, ya, andaikan kita itu bisa ini diberitahu Allah, wahai fulan, kamu ini sebetulnya saya akan masukkan surga, tapi nggak ada amalan kecuali doa-doa yang kamu panjatkan. Saya simpan sebagian akhirat untuk menambah bobotnya timbangan kamu, untuk meloloskan hisab kamu, sehingga kamu termasuk min ahlil jannah. Tuh. Makanya kita terus berdoa. Nah, di antara sekian doa yang paling kita harus tekankan, karena ini adalah modal utama hidup, karena ini adalah merupakan satu hal yang paling fundamental dalam kehidupan. Apa itu? Tambah ilmu, tambah amal, tambah umur. Iya enggak, Bu? Kok nggak ada yang jawab? Mau mati semua? Oke, tambah apa tadi? Tambah ilmu, tambah amal, tambah umur. Makanya di pagi hari setelah sholat subuh, doa yang paling ditekankan oleh Rasulullah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Karena itu fundamental, sesuatu yang paling mahal. Makanya doa yang simple, doa yang sekarang ini simpul besar, intinya, hasilnya, sasarannya adalah bahasa kitanya hariannya, ya Allah panjangkanlah umurku, berkailah hidupku, terus matikan suamiku. Panjangkan umurku, berkahi hidupku, apa terus? Ya Allah. Gimana, Bu? Ya Allah, panjangkanlah umurku, berkahi hidupku, tambahkan hartaku. Udah itu. Jadi kalau sekarang kita itu, ya Allah, sekarang umur kita ditambah panjang oleh Allah, hidup berkah, rezeki selalu bertambah, apa lagi yang kita cari? Apalagi rizqan halalan thayyibah. Nah, inilah yang sekarang ini dimohonkan oleh Ibnul Jauzi. Kata beliau, da'autu yauman faqultu. Suatu saat aku berdoa, ya, Allahumma ballighni amani minal ilmi wal amal wa atil umri. Ya Allah, hantarkanlah pada suatu cita-cita terbesarku adalah tambah ilmu, tambah amal, panjang umur. Itu. Panjangkan umurku, berkahi hidupku, terus jadikanlah hartaku melimpah. Itu. Kalau kita bisa tambah, sehatkan badanku, Masya Allah, udah top. Ya Allah, panjangkanlah umurku, berkahi hidupku. Apa lagi tadi? Yang terakhir saya omongin apa tadi? Sehatkan. Mau sakit-sakitan enggak? Enggak ada.
Bahkan kata Rasulullah SAW, ma u'tiya abdun khairan ba'dal yaqini minal afiyah. Tidaklah ada sesuatu yang paling baik Allah berikan kepada seorang hamba setelah keyakinan ketimbang sehat wal afiat. Masya Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lainnya, ya, man asbaha aminan fi sirbihi, barang siapa yang pagi hari kebutuhan hidupnya terpenuhi, udah nggak mikir besoknya kayak apa, apalagi tahun depan, apalagi masa depan. Wa mu'afin fi badanihi, sehat badannya, walahu qutu yaumihi, besok ada yang dimakan, faka'annama hizad dunya bihadafir, kayak ngerangkul dunia. Udah mau apa? Ya, Masya Allah. Ibu sekarang ini pagi-pagi di rumahnya, Masya Allah ya, tenang, tentrem, adem, ayem. Oh, sama suami akur, sama mertua akur, orang tua doain baik, anak-anak mudah diatur. Oh, badannya sehat walafiat, besok ada yang dimakan, meskipun hanya sekedar nasi sama sambal, tambah-tambah dikit 10 tusuk sate. Nah, kan gitu, tambahannya yang penting tuh. Itu kata Rasulullah, apa? Faka'annama hizad dunya bihadafir, kayak ngerangkul dunia milik kita semua. Raja aja kalah yang raja sakit-sakitan. Coba sekarang sekarang anaknya raja mati hingga hidup enggak 18 tahun itu. Coba bayangkan. Ada yang kaya raya, duitnya melimpah, makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, terus apa yang boleh? Ternyata gaplek. Ya Allah. Bandingkan ibu sekarang ini, apa yang nggak bisa masuk? Kadang-kadang kita makan aja rebutan sama sapi, yaitu apa? Tempe oncom. Oh, kan gitu. Masuk. Nah, itu kita harus syukuri. Makanya hadirin sekalian, sebetulnya yang dicari oleh manusia itu 3 dalam hidup ini. Apa? Bersyukur, cari kesehatan, taubatan nasuha. Makanya puncak kebahagiaan seseorang itu ketika mendapatkan nikmat bersyukur, ketika mendapatkan musibah bersabar, ketika melakukan dosa istighfar. Oh, itu makanya ini doa dihafal. Jadi Allahumma ballighni amali minal ilmi wal amal wa atil umri. Ya Allah, hantarkan aku pada harapanku maksimal tertinggi, ekspektasi yang paling mentok. Apa? Minal amal, dari amal, minal ilmi, dari ilmu, wa atil umri, liuballigha ma uhibbu min dhalik, agar aku, nih alasannya kita minta semua itu, agar aku bisa mengejar semua yang saya cita-citakan. Ya, cita-cita seorang mukmin itu Masya Allah mulia semua. Ya, harapan kita kan, ya Allah, kalau badannya sehat pengen haji, badan sehat uang banyak pengen umroh. Sekarang ini badan sehat, uang harta rezeki melimpah, pengen nyumbang masjid dan yang lainnya. Itu ya. Fa'aradani. Nah, ternyata setan itu mencoba untuk menghalang-halangi saya. Waswasatun min iblis. Nah, ini tadi saya katakan, tidaklah ada keinginan baik, melainkan setan itu menghadang dengan waswas. Orang yang mau bertobat, ngapain kamu bertobat? Dosa kamu aja kayak begitu. Kemarin juga dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi. Nggak kapok loh. Kan gitu. Setan waswas. Udahlah lanjutkan.
Apalagi dia dibikin indah untuk terus memandang maksiat. Ini juga begitu. Ngapain kamu sekarang berdoa dengan doa ini itu panjang umur? Summa madza? Setelah panjang umur ngapain? Alaisal maut, sepanjang-panjangnya juga nanti mati. Famal ladzi yanfa'tulul hayah. Masya Allah. Apa faedah manfaatnya panjang umur? Ini setan. Makanya katakan, faqultu lahu ya ablah, wahai si pandir, ya setan itu harus dipanggil itu ablah. Lau fahimta ma tahta su'ali, andaikan kamu tahu di balik doa dan permintaan saya ini, alimta annahu laisa bi'abasin, kamu akan tahu tidak ada yang sia-sia. Alisa fi kulli yaumin yazidu ilmi wa ma'rifati, bukankah ketika panjang umur tiap hari ilmu saya bertambah, pengetahuan bertambah, bisa taklim sana sini, bisa ngaji sana sini, bisa terus belajar agama. Itu katakan ke setan seperti itu. Jadi tidak ada sia-sia bagi seorang mukmin yang sekarang ini umurnya bertambah. Malah Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, baik kelakuannya. Tiap hari, Masya Allah. Yang ngikutin kegiatan sosial, pahala. Yang sekarang didik anak, pahala. Yang sekarang berbuat baik silaturahmi ke orang tua, pahala. Ngaji pahala, hadir ke ilmu pahala, baca buku juga pahala, belajar agama juga pahala. Enggak mungkin enggak yang ada yang sia-sia. Bahkan jalan kita menuju ilmu, kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju ilmu, mencari ilmu, mendengarkan ilmu, Allah akan mudahkan jalan-jalan dia menuju surga. Masya Allah. Fa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan min. Malaikat meletakkan sayapnya pada para penuntut ilmu sebagai bentuk ridha. Kebaikan seperti ini, Masya Allah. Kita dengarkan was-was setan. Ngapain juga lo minta panjang umur? Ngapain juga minta sekarang sehat walafiat? Ini semua adalah was-was. Makanya kita katakan tegas itu. Fataksuru simaru gharsi, sehingga tanaman makin panjang umur makin banyak tanaman kebaikan. Setiap nafas kita gunakan untuk berzikir, bersolawat, membaca tahmid, tahlil, takbir, baca tasbih. Rasulullah katakan, man qala subhanallah wa bihamdihi marratan ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang sekarang mengucapkan subhanallah wa bihamdi sekali, ditanamkan satu pohon kurma di surga. Masya Allah. Ini makanya dari situ tidak ada yang rugi ketika Allah panjangkan umurnya. Karena setiap nafas ini kita hirup dan kita keluarkan, nafas-nafas itu semua menghasilkan pahala. Hatta sampai kita sekarang tidak melakukan apa-apa termasuk tidur, itu pun bisa berpahala karena innamal a'malu binniyat. Orang mukmin itu tergantung niatnya. Masya Allah. Fa'ushkaru yawma hasadi, dan akhirnya saya akan bersyukur saat nanti masa panennya, saat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin tambah umur, tambah kebaikan, maka itu makin mulia di hadapan Allah. Makanya jangan segan-segan untuk minta kepada Allah, ya Allah, panjangkan umurku, sehatkan badanku, berkahi hidupku, dan limpahkanlah rizkiku.
Dibikin Masya Allah melimpah. Fayasurruni annani mitu mundu 20 sana. Ya. Apakah kita itu senang mati 20 tahun sebelum ini semua? La wallahi, enggak mungkin. Li'anni ma kuntu a'rifullaha ta'ala usra ma'rifati bihil yawm. Andaikan kita itu mati tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, saya tidak akan mendapatkan ilmu seperti saat ini saya dapatkan. Saya tidak akan mendapatkan pengetahuan agama seperti saat ini kita dapatkan. Saya tidak akan bisa hadir majlis ilmu yang menerangkan tentang kebaikan-kebaikan Islam, kebaikan-kebaikan sunnah yang ana sebelumnya adalah jahil. Andaikan aku mati 10 tahun yang lalu, maka aku mati di dalam keadaan kejahilan, dan itu rugi. Maka panjang umur suatu kebaikan dan keberkahan. Wa kullu dzalika samratul hayah, dan semua itu adalah apa? Buah daripada kehidupan panjang umur. Allati fiha tanaitu adillatal wahdaniyah, yang dari situ kita akan mendapatkan satu kesimpulan dalil tentang keesaan Allah, wahdaniyatullah, dan Allah itu maha segala-galanya. Masya Allah, ya. Ternyata Allah itu maha bijaksana al-hakim. Ternyata Allah itu maha al-mu'ti, memberi, al-muhyi, memberikan kehidupan. Semua ini adalah hikmah yang kita bisa dapatkan dari semua. Sehingga wa kullu syai'in tadullu wa kullu syai'in ayatun tadullu ala annaha wa annahu wahidatun. Setelah kita renungkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang ada bersama kita, yang ada di alam semesta ini adalah tanda-tanda kekuasaan bahwa Allah itu hanya satu, wahdaniyah. Wartaqaitu an hadidit taqlid ila yafa'il basirah. Bahkan dengan panjangnya umur saya ini, kata Imam Ibnul Jauzi, saya bisa keluar dari hinanya taklid, hinanya sekarang ini mengekor, hinanya kebodohan, sampai kepada apa? Sampai kepada satu kesempurnaan basirah, sehingga ilmu saya bertambah. Makanya di sini tambah umur, kalau tidak tambah kebaikan juga cilaka, Bu. Makanya Rasulullah SAW juga mengatakan, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya, buruk kelakuannya. Itu ya. Makanya ketika kita ini ditambah oleh Allah kesehatan kita, ditambah umur kita, ditambah rizki kita, ditambah kesehatan kita, syukur utama pertama adalah apa? Kita alokasikan semua untuk kebaikan. Pokoknya prinsipnya, saya nggak mau keluar keringet kalau nggak ada surganya. Titik itu. Ya. Sekarang coba bayangkan hadirin sekalian, umur kita sia-siakan, waktu kita buang-buang, padahal itu semua dihisab oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW katakan, la tazuru qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba. Tidaklah kaki seorang hamba itu terpeleset, tidaklah kaki seorang hamba itu beranjak pindah dari satu tempat ke tempat lain hingga masuk surga nanti, sampai ditanya tentang 4. An umrihi fima afna, afna. Tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an syababihi fima abla. Tentang masa remajanya, masa kuatnya untuk dihabiskan juga untuk apa? Wa an malihi min aina iktasaba wa ila aina anfaqa. Ditanyakan tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan dikemanakan itu dibelanjakan, dialokasikan untuk kebaikan untuk infak, sedekah, wakaf, atau untuk kemaksiatan dan melanggar dan mendatangkan murka Allah.
Nah, yang keempat, wa an ilmihi bima amil, tentang ilmunya sudah belum diamalkan. Itu ditanya. Makanya summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, termasuk adalah nikmat umur, nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat apapun. Semua kenikmatan termasuk nikmat air yang sekarang ini nampak sekali. Ketika saat kekeringan ada di mana-mana, panas menimpa menyengat, dan bahkan sekarang ini Masya Allah suasananya sudah kering, gak ada hujan, banyak kutu, banyak berbagai macam penyakit. Maka pada saat itu air merupakan suatu hujan, merupakan satu nikmat Allah yang besar yang kita tunggu-tunggu. Makanya Allah menegur sama kita, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul muzinun. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun, apakah kalian tidak merenungkan air yang kita minum, yang kalian minum? Apakah aku yang menurunkan dari langit atau kalian? Jelas Allah. Wa anzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka, seluruh air yang dari langit berkah mutlak. Makanya dari sisi pH-nya saja itu tertinggi. pH itu apa, Bu? Minum dulu, Bu, sebelum jawab. pH itu apa? Beda dengan pA. Ya, pH itu power of hydrogen, 9, itu kan paling bagus. Terus kemudian air hujan untuk menghilangkan amis kotor anjirnya bumi. Makanya kalau ibu mau tes 1 ember air sumur, 1 ember air sungai, 1 ember air hujan, lalu lepas ikan, mana yang akan sedikit amisnya? Masya Allah, ternyata hujan. Untuk terapi ruqyah juga pakai air hujan karena berkah. Bahkan termasuk terapi mandul. Ya, orang yang sekarang ini suami istri nggak tahu siapa yang mandul, rajin tiap hujan-hujanan sampai basah kuyup minum air hujan. Tapi di kampung, jangan di sini. Di sini kena polusi semua. Ya. Ini barokah. Bahkan tidaklah menimpa kulit rambut, melainkan kulit rambut seseorang itu akan lebih bagus, akan lebih kemilau. Makanya kalau pengen glowing, nggak usah aneh-aneh, hujan-hujan aja glowing. Itu ya. Itu ya. Dan yang tidak kalah menariknya, air hujan itu memberikan satu faedah besar buat kehidupan manusia. Apa? Menyiramin tanah, membuat bumi berkah, keluar tanaman. Dan ketika kita minum juga Masya Allah sehat walafiat. Maka di antara sekian faedah, meredam asam lambung, karena pH-nya itu makin tinggi makin bagus untuk asam lambung. Sebenarnya kalau asam lambung jangan minum air yang pH-nya di bawah 5. Itu akan semakin memicu lambung. Itu faedah, Masya Allah. Ini sekarang nikmat nggak ada. Makanya kita minta Allahumma anzil alaina ghaisan mughisa, Allahumma anzil alaina minas sama'i ma'an midrara, Allahumma shayban nafi'a, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wad dirab wal awdiyah wa manabitis syajar. Kita sering berdoa ini supaya Allah turunkan hujan. Tuh. Lanjut.
Wa tala'tu ala ulumin zada biha qadri. Masya Allah. Setelah aku diberikan oleh Allah umur panjang, saya bisa mentelaah ilmu ini, ilmu itu, akhirnya tambah tinggi derajat saya, kedudukan saya di hadapan Allah terutama. Karena Allah telah berjanji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan punya ilmu, ya. Bukan hanya darajat satu, darajat itu banyak sekali. Kedudukan di hadapan Allah, kedudukan di hadapan malaikat disetarakan dengan, Masya Allah, bahkan lebih mulia Nabi Adam di atas malaikat karena ilmunya, darajat. Apalagi kedudukan sosial kita. Enggak ada satupun, apapun ini kondisi orang dan siapapun keturunannya, orang itu kalau berilmu direndahkan oleh orang, enggak ada. Bahkan kalau kita lihat ulama-ulama besar Islam zaman dulu itu semuanya anak-anaknya budak. Al-Hasanul Basri dari keluarga budak, Muhammad ibnu Sirin dari keluarga budak, Atha ibn Abi Rabah dari keluarga budak. Masya Allah. Berkat ilmu, Bilal bin Rabah menjadi orang mulia di hadapan Allah. Berkat ilmu, Khabbab ibnul Iz mulia di hadapan Allah dan Rasulnya. Makanya ibu-ibu jangan segan-segan mewariskan kepada anak cucu kita ilmu, jangan cuma harta. Bahkan doktrin anak-anak, saya tidak akan meninggalkan untuk kalian harta melimpah, tapi dalam keadaan sesulit apapun saya tidak segan-segan untuk biayai pendidikan kalian, gitu. Kayak ibunya Sufyan As-Tsauri itu, bu, janda nggak punya orang ini suami. Wahai Sufyan, carilah ilmu sampai ke ujung sana. Ibu tidak akan segan-segan untuk mencarikan biaya hidup kamu dalam rangka mencari ilmu. Masya Allah. Peras keringat banting tulang supaya anaknya hebat, dan Allah wujudkan itu. Makanya kalau sekarang proses mendidik anak itu jangan setengah hati, jangan sekarang nanggung, ya. Sekalian mendidik anak itu all out, sekalian mendidik anak itu maksimal. Itu, ya. Wa tajawharat biha nafsi, sehingga diri saya menjadi, Masya Allah, besar, ya, mulia. Thumma zada gharsi li akhirati, tanaman-tanaman akhirat saya itu makin melimpah. Jadi panen nanti di akhirat itu makin banyak dengan berbagai macam amal soleh, kebaikan dan iman akibat ilmu yang bermanfaat tadi itu. Wa qawiyat tijarati, sehingga dagangan saya, niaga saya itu kuat, ya, hebat, bukan dagangan duniawi, tetapi ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalala 'ala dhalalata bil huda. Kita tidak, kita bahkan menjual dunia kita dengan akhirat kita. Beda dengan orang-orang tersesat, orang-orang kafir yang menjual akhiratnya dengan keduniaan dia. Tidak. Sehingga waqawiyat tijarati fi inqadil mubadi'ina minal muta'allimin. Makanya mencari ilmu itu di dalam Islam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib. Dorong diri kita, keluarga kita, anak kita mencari ilmu semaksimal mungkin. Karena disitulah puncak kebaikan dan juga derajat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, akan dipahamkan agamanya. Artinya orang itu kalau sekarang dikehendaki oleh Allah tidak baik, sulit untuk diajak ngaji. Lihat aja orang-orang yang sekarang rajin ngaji dengan tidak, beda. Hati kita beda, pikiran kita beda, kelakuan kita beda. Makanya jangan segan-segan menyisihkan waktu untuk ilmu, untuk ngaji, menyisihkan waktu untuk anak-anak kita dalam rangka untuk meningkatkan ilmu.
wabil khusus ilmu agama, wabil khusus ilmu tentang Alkitab wa Sunnah yang suatu ketika akan punah dan lenyap nanti. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilm, siapa yang menginginkan kebaikan dunia maka hendaknya dengan ilmunya. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm, barang siapa yang menginginkan kebaikan akhirat hendaknya dengan ilmunya. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm, barang siapa yang menginginkan kebaikan dunia akhirat maka hendaknya dengan ilmu. Tuh, ya. Makanya ilmu itu ibarat bahan bakarnya rohani, Bu. Makanan rohani. Kalau kita sekarang sehari minimal kasih makan jasmani kita 2 kali, belum tambahan ini tambahan itu. Sekarang pertanyaannya, berapa kali kita kasih makan? Jangan-jangan sebulan penuh tidak pernah kita kasih makan, kelaparan. Dan kelaparannya rohani itu bukan sekarang melilit-melilit, tetapi makin tidak sensitif dengan kebaikan, makin sulit untuk diajak kebenaran, makin dia itu tidak care, tidak akan connect dengan berbagai macam amaliyah soleh. Jauh dari Allah, jauh dari kebaikan, kebenaran. Tidak mau dekat dengan orang-orang soleh, tapi dengan orang-orang toleh sangat dekat. Ya, senang sekali hura-hura maksiat. Ya, ini semuanya dengan sekalian sebab di antara sekian sebab orang itu jauh dari ilmu. Makanya kenapa doa perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf 'alal Khalabu, siapa yang ilmunya tidak bermanfaat, Allah timpakan bencana musibah minimal 3. Yang pertama, hatinya tidak khusyuk. Yang kedua, jiwanya tidak pernah puas. Yang ketiga, doanya tidak didengar alias tidak dikabulkan oleh Allah. Ini akibat ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu yang datang dari Allah, Rasul dan sahabat. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Yang namanya ilmu adalah apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dikatakan, yang ditetapkan, yang diijma'kan oleh sahabat. Itu ilmu yang harus kita cari. Itu ilmu yang kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itulah ilmu yang kita takutkan sehingga kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Waqad qala Allahu li sayyidil mursalin. Makanya Allah mengatakan kepada para penghulu utusan Rasul, wa qur rabbi zidni ilma. Ini doa untuk tambah ilmu. Ya, wa qur rabbi atau langsung rabbi zidni ilma, itu doa untuk tambah ilmu. Atau yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma allimni ma yanfa'uni manfa'ni bima 'allamtani rabbi zidni ilma. Itu ya, kita doa itu. Allahumma allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani rabbi zidni ilma. Atau Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Atau ini langsung Rabbi zidni ilma. Dan juga jangan sampai selalu didampingkan dengan doa tadi, berlindung supaya ilmu kita
terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Wa fi sahih Muslim. Nah, ini dalam sahih Muslim dalilnya. Min hadis Abi Hurairah min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yazidul mu'minu aw la yazidul mu'mina umruhu illa khaira. Tidaklah menambah bagi seorang mukmin ketika umurnya bertambah kecuali kebaikan. Enggak ada kecuali kebaikan. Jadi makin tambah umur makin tambah kebaikan. Itulah kenikmatan sebagai seorang mukmin. Makanya Rasulullah SAW mengatakan sampai dengan ungkapan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Saya heran terhadap urusan orang mukmin, Masya Allah ya. Inna amrahu kullahu khair, seluruh urusannya itu baik, Bu, Masya Allah. In asabatu sarra, ketika mendapatkan kenikmatan syakara fakana khairan lahu, syukur itu baik juga buat dia. Wa in asabathu dharra'u, kalau sekarang tertimpa musibah, tertimpa bencana, mendapatkan ujian, sabar fakana khairan lahu, itu baik buatnya. Makanya dalam setiap saatnya suka duka selalu baik, maka dijamin oleh Allah falahum ajrun ghairu mamnun. Dalam setiap saatnya bangun tidur itu ini diberikan pahala tanpa batas, terus mengalir. Ya. Wa fi hadis Jabir bin Abdullah, ini juga hadisun sahihun hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minas sa'adah, sesungguhnya bagian dari kebahagiaan paling puncak ayyatula umru al-abdi wa yarzuquhu Allahu al-inabah. Masya Allah. Sesungguhnya bagian kebahagiaan paling puncak adalah seorang yang diberikan oleh Allah panjang umur, tapi diberikan karunia untuk bisa inabah kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu sudah paling puncak kebahagiaan. Tidak ada lagi. Kebahagiaan di atas kebahagiaan adalah seorang diberikan oleh Allah umur panjang, tapi dekat dengan Allah, kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Gampang sekali al-inabah. Wa anibu ilallah wa aslimu lahu, pasrah kepadanya. Itu puncak kebahagiaan. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, faya laitani, aduh andaikan qadartu ala umuri Nuhin, andaikan aku diberikan umur sepanjang Nabi Nuh. Masya Allah, enggak sia-sia itu. Bagi seorang mukmin, andaikan Allah memberikan umur sepanjang Nabi Nuh 950 tahun, itu pun umur dakwahnya saja, belum umur dia masa kecilnya, itu adalah keuntungan, itu adalah keberuntungan, itu kebaikan. Kenapa? Fa innal ilma kasirun, ilmu itu cukup banyak. Fakul wa kullama hasala minhu hasilun nafa'a wa rafa'a. Siapapun ketika mendapatkan ilmu langsung bermanfaat, langsung meningkat, manfaat meningkat derajatnya. Masya Allah, kebaikan apalagi yang kita cari? Sehingga closingnya, terakhirnya, mari kita setiap saat hiasi waktu-waktu kita untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, panjangkan umurku, berkahi hidupku, sihatkan badanku, limpahkanlah apa? Rizkiku. Ini kalau tidak bisa bahasa Arab. Dan ibu nggak usah maksakan bahasa Arab kalau memang nggak paham. Kecuali sekarang ini doa-doa yang memang untuk kepentingan ibadah mahdhah.
Kalau doa-doa seperti ini, kalau memang nggak bisa bahasa Arab, nggak fasih, nanti takut keliru, pengen minta mercy dapat baca, kan rugi. Ya saya padahal mintanya mercy kok malah dikirim baca. Ya. Nah karena salah berdoa, sehingga kita minta dengan bahasa kita. Boleh di sholat juga boleh. Ketika sujud kita berdoa dengan bahasa Indonesia boleh. Ketika habis tasyahud sebelum salam berdoa dengan bahasa daerah kita boleh. Minimal tadi, ya Allah panjangkanlah umurku, berkailah hidupku, sehatkan badanku, limpahkanlah rizkiku. Insya Allah tambah ilmu, tambah amal, tambah umur bagi seorang mukmin adalah tambah melimpah kebaikan insya Allah. Demikian, dan sekarang kita berikan kesempatan untuk ibu-ibu, bapak sekalian, ikhwah sekalian yang mungkin dari online untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Alhamdulillah telah kita simak dan dengarkan bersama ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizullah. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan mengamalkan ilmu yang telah beliau sampaikan. Alhamdulillah, sekarang kita buka tanya jawab. Sebelum kita buka tanya jawab, saya izin menyampaikan program dakwah Islamic Center Imam Ibnu Hajar. Yang pertama, program dakwah sunnah peradaban Nusantara. Yang ingin berinfak silakan ditransfer melalui Bank BSI di nomor rekening 2636170250 atas nama Dakwah Islam Cahaya Ilmu. Yang kedua, program permajaan karpet Masjid Islamic Center Imam Ibnu Hajar Bungur Depok di Bank BSI di nomor rekening 2636185960 atas nama Dakwah Islam Cahaya Ilmu. Ya alhamdulillah, ini sudah ada pertanyaan yang sudah masuk. Yang silakan kepada jamaah yang berada di masjid yang ingin bertanya bisa melalui kertas, dan yang ingin bertanya secara online bisa mengirim pesan ke nomor telepon 0811803339. Sekarang kita buka pertanyaan pertama yang berada di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, di luar pembahasan, bagaimana sikap saya sebagai menantu kepada mertua yang suka memelihara anjing, sedangkan beliau beragama Islam? Suami diajak pindah tidak mau. Bagaimana sikap saya sebaiknya Ustaz? Jazakallahu khairan. Ini keajaiban dunia ke-10 ini. Udah ibu-ibu muslim melihara anjing ya. Melihara suami dapat pahala, ya kan? Dapat pahala enggak, Bu? Alhamdulillah. Melihara kucing masih boleh. Karena kata Rasulullah, innahu minat tawafin alikum, sesungguhnya itu tidak bisa lepas dari diri kalian. Jadi tawafin itu selalu bersama kita kucing. Anjing itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun. Sesungguhnya malaikat itu tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada tamasil, ada patung sama anjing. Apalagi ketika kita mendengarkan gonggongan anjing, itu dianjurkan untuk ta'awud. Coba bayangkan tiap hari gonggong, tiap hari ta'awud. Saingan kita sama anjingnya. Capek kita. A'udzubillah. Oh, a'udzubillah. Aduh, ini. Terus kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW membolehkan seorang melihara di dalam rangka untuk menjaga hewan, kebun, sawah. Ya boleh. Tapi diletakkan di
luar rumah. Adapun sekarang ini di dalam kondisi kita itu rumah harian dihindarkan. Karena pertama malaikatur rahmah, bukan malaikat azab ya. Kalau malaikat azab nggak peduli, ada anjing 1000 pun masuk. Malaikat maut tambah lagi. Ya, supaya saya nggak mati-mati kasih aja anjing karena malaikat nggak mau masuk gitu. Enggak, malaikatur rahmah maksudnya. Nah, di samping itu ibu-ibu sekalian najisnya. Coba bayangkan dibikin oleh Allah. Rasulullah SAW najisnya itu mughaladhah, berat sampai disuruh untuk membasuh 7 kali. Nah, ini harus kita perhatikan. Ya. Makanya seorang muslim secara syar'i, secara etika, secara adab itu tidak patut untuk memelihara anjing, apalagi mengganggu suaranya tetangga. Sementara kata Rasulullah SAW dikatakan la yu'min, la yu'min, la yu'min sampai 3 kali, Bu. Man la ya'man jarahu bawa'iquhu, orang yang tetangganya merasa tidak aman dengan gangguannya, termasuk gangguan suara anjing, termasuk gangguan kadang-kadang keluar yang bikin kaget, bikin spot jantung tetangga. Tahu-tahu anjingnya apa? Gonggong. Tahu-tahu kadang mau nyerang dan yang lainnya. Ya. Dan sekarang ini Masya Allah sudah tradisi kehidupan kaum muslimin ikut-ikutan. Di Eropa itu semua rata-rata perempuan, terutama perempuan yang single parent, itu berteman dengan anjing. Apalagi banyak dikhianati oleh laki-laki. Akhirnya apa? Berteman dengan anjing. Karena memang kata Sya'bi, tidak ada sesuatu sikap yang paling mulia di anjing, bahkan manusia kalah ketimbang kesetiaannya. Enggak ada. Jadi saking setianya, bahkan simbol kesetiaan adalah anjing. Ya, hanya dikasih tulang aja Masya Allah, disuruh untuk jaga rumah dari pagi sampai pagi sampai pagi lagi, siap. Coba kadang kita teman udah kita akrabi, kita baikin, kita kasih daging sak tulangnya, tulang sak dagingnya, khianat. Nah, itu. Makanya meskipun seperti itu, kita tidak boleh karena secara norma, secara etika, hukum, syariat, tidak patut anjing itu kita letakkan di rumah tinggal kita. Demikian, mungkin ada yang tanya lagi, silahkan. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Ini kita buka kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya. Izin bertanya sebelumnya Ustaz. Ya. Terkait ilmu yang harus disampaikan, jika seorang guru atau dosen tata rias pengantin, beliau harus mengajarkan ilmu tata riasnya, merias wajah, sanggul, bahkan dodofan atau busana adat suatu daerah yang terkadang suka menyimpang dari ajaran agama, biasanya tradisi. Bagaimana baiknya Ustaz? Mohon bimbingan baiknya bagaimana? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Jadi dipindah, jadi yang baik dipertahankan, yang tidak baik tidak sesuai dengan syariat dihilangkan. Ya, bisnis wedding dan juga sewa tenda dan yang lainnya untuk pernikahan tidak dilarang. Tapi sebagai seorang mukmin yang selalu setiap gerak-geriknya tidak mau keluar keringat kecuali ada surganya, maka apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan koridor kaidah syariah, nilai-nilai ajaran syariah. Nah, itu ya. Yang kaitannya dengan tabarruj kita rubah dan tidak sulit. Ya, bagaimana kita itu mengadakan bisnis wedding yang syar'i itu tidak sulit. Dan insyaallah ada, ya. Itu wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita buka kembali pertanyaan selanjutnya. Ya. Apakah boleh berdoa
dilapangkan kubur, maaf, apakah boleh berdoa dilapangkan kubur, diberikan nikmat kubur, jauh fitnah dan azab kubur? Nah, Ustaz. Ya memang harus seperti itu, karena memang doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu, luaskan kuburannya, wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa ahlan wa'idhum min adzabil nar wa adzabil qabri wafsah lahu fihi wa nawwir lahu fihi. Itu doa yang kita panjatkan ketika ada saudara kita meninggal. Nah, kalau untuk diri kita, minta kepada Allah dengan kita susun teksnya otomatis. Ya. Nah, ini ketika kita itu pingin Allah Subhanahu wa taala berikan luasnya kuburan Allah, ya seperti doa yang ada di dalam iftitah, ya kan gitu. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya itu. Ya. Ada lagi? Ya, Ustaz, kita jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita buka kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya, kalau sholat istikharah masalah pendidikan anaknya ingin memilih SMA yang diniyah, anak menganjurkan anaknya untuk sholat istikharah, apa ada doa khusus sholat istikharah? Apa cukup dengan bahasa kita saja, Ustaz? Nah, Ustaz. Ya, ada doa istikharah secara khusus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika, dan seterusnya. Itu doa, ya. Bisa di download di beberapa internet, bisa di Google. Jadi kita berdoa dengan doa itu. Jadi Allah sampai Allahumma in kana hadha huwa khairan li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri. Terus kemudian kita mohon Allahumma in kana hadha syarran li fi dini wa aqibatu amri, ya, wasrifni anhu wasrifu anni waqdur liyal khaira summa raddini fi. Insyaallah dengan doa itu Allah akan berikan jalan terbaiknya. Makanya ada semacam ungkapan ma nadima man istakhar wa ma khaba man istashar. Tidak nyesel orang yang istikharah dan tidak akan kecewa orang yang musyawarah. Intinya kita mencoba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terbaik sebagai bentuk istikharah. Kita minta pendapat kepada orang yang paling terdekat kita percaya sebagai bentuk musyawarah. Makanya kalau memutuskan apa-apa itu selalu ada dua cabang. Cabang kepada Allah melalui istikharah, cabang kepada makhluk melalui musyawarah. Dan musyawarah itu cari mentor yang paling sayang, paling dekat, paling kita percaya. Ya, pertama orang tua kita pastinya. Ya, karena tidak semua orang bisa kita gunakan sebagai tempat untuk mengungkapkan satu yang sensitif, satu yang strategis. Makanya cari mentor yang sayang, yang dekat, yang terpercaya. Itu caranya. Ada lagi? Ya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita buka kembali pertanyaan selanjutnya. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, dalam berdoa lebih baik kita fokus lebih banyak berdoa untuk kebaikan diri kita sendiri, ya, ataukah banyak berdoa untuk anak dan suami? Yang kedua, Ustaz, ya, ketika
Yang kedua apa? Ketika meminta semoga ditambahkan ilmu untuk anak kita, apakah perlu disebut nama anak kita, Ustaz? Jazakallahu. Ibu-ibu ya, tolong diperhatikan. Kalau mendoakan untuk siapapun, itu harus kita dahulukan diri kita. Makanya cek aja doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya selalu menyertakan. Di antaranya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni, jadikan aku, wa min dzurriyyati, anak cucuku, baru disebut. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin. Coba lihat. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Jadi kita, makanya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina, kita dulu baru ahlina azwajina. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mat, Rabbi auzi'ni, nah kan gitu, diri kita dulu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Rabbana ighfir lana, nah kan gitu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi la tuzigh Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan seterusnya. Jadi usahakan diri diutamakan, baru keluarga, anak, istri. Ini kaum muslimin secara umum ya. Ada lagi yang tanya? Ya. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita sekarang buka pertanyaan secara online, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Jika mimpi bertemu suami atau orang tua yang telah meninggal, apakah datang dari syaitan atau dari Allah? Karena dari sisi lain bahagia karena bertemu mereka, di sisi lain menjadi sedih juga. Jazakallahu khairan, Ustaz. Semua mimpi yang menghasilkan kesedihan itu dari syaitan ya. Makanya Rasulullah SAW menegaskan mimpi itu ada yang datang dari Allah, ada yang datang dari syaitan tahzinan, dalam rangka untuk bikin sedih. Ya, kalau sekarang kita senang berarti dari Allah, kalau kita sedih itu was-was dan gangguan dari setan. Nah, apakah itu suami benar? Ya, kita lihat. Intinya tidak ada seorang yang mimpi ketemu seseorang pasti benar kecuali satu, yaitu mimpi ketemu Rasulullah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamathalu bi. Barang siapa yang melihatku di mimpinya, maka berarti dia melihatku. Karena setan tidak bisa menjelma denganku. Tapi kadang ada orang yang melihat rupanya nggak jelas, klaim saja itu Rasulullah, tapi ternyata setelah disamakan dengan rupa sifat-sifat Rasulullah tidak cocok, berarti ini setan. Karena postur tubuh, penampilan dan juga muka Rasulullah SAW itu jelas, Bu, nggak bisa dipalsu.
Rambutnya Rasulullah bagaimana, matanya Rasulullah bagaimana, alisnya bagaimana. Itu disifatkan oleh sahabat sampai detail, termasuk bibirnya, hidungnya, telinganya, semuanya. Terus postur tubuhnya dari mulai dadanya, semuanya. Jadi itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi contoh aja, mata Rasulullah SAW lebar, tapi tidak terlalu mendolo, maksudnya melotot begini menakutkan, tapi tidak terlalu redup. Berarti Masya Allah, tampilan yang kelihatan selalu baik, ya, selalu kereng-cereng. Karena ada sebagian orang terlalu melotot, mendolo, nakutin, terlalu redup, ngelihat males, ya. Karena apa? Tampilannya ngantuk terus, gitu kan, gitu. Ini enggak, gitu. Coba hadirin sekalian, bentuk tubuhnya Rasulullah tidak terlalu tinggi sekali, tidak terlalu pendek, Masya Allah. Dan siapapun yang bersama Rasulullah SAW itu selalu di atasnya sedikit, ya. Apalagi akhlaknya Rasulullah SAW ini. Ya. Rasulullah SAW tidak pernah mengeluarkan bau keringat yang tidak sedap. Tangannya Rasulullah, kata Anas bin Malik, lebih halus daripada sutra. Padahal kerja. Ya. Senyumnya Rasulullah SAW tidak terlalu ngakak, kayak ibu lagi ngerujak. Nah, itu kan kalau ngerujak itu kan ketawanya kenceng karena kepedesan. Ya, itu. Tapi juga tidak terlalu ditahan. Jadi senyumnya itu sedang. Inilah Rasulullah. Makanya tidak ada manusia makin dekat, makin lama kenal, makin kangen, makin senang kecuali Rasulullah. Kalau kita makin lama makin enek. Itu. Makanya suami istri gitu kan dulu, Masya Allah. Setelah makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin kok nggak ngomong? Nah, itu ya. Ada lagi yang tanya? Silakan. Ya, jazakallah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Kita buka kembali pertanyaan secara offline. Ya. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz. Boleh Ustaz kita berdoa misal dalam hal keduniaan dengan secara detail. Misalnya, ya Allah, hamba minta rumah, ya Allah berikan kepada hamba mobil yang bagus supaya dapat mengantarkan kami mudah bersilaturahim dan lain-lain. Yang kedua, bolehkah Ustaz melakukan sholat sunnah rawatib, niatnya dibarengkan dengan sholat sunnah lain seperti sholat sunnah suruh dengan sholat duha, sholat sunnah ba'da isya dengan sholat witir, sholat tahiyatul masjid dengan sholat duha, dan seterusnya. Jazakallahu khairan Ustaz. Rasulullah SAW mengatakan dari hadis yang diriwayatkan Abdullah ibn Muqaffal, kana Rasulullah SAW yaqul atau qala Rasulullah SAW, sayakunu fi ummati aqwamun ya'tadduna fit tahuri wad du'a. Akan muncul di tengah umatku ini sekelompok kaum yang berlebihan di dalam bersuci sama berdoa. Berdoa sama bersuci. Berlebihan di dalam bersuci, membasuh lebih daripada 3 kali. Berlebihan di dalam menggunakan air, itu semua dilarang. Makanya Rasulullah ketika menegaskan orang yang wudhu membasuh lebih 3 kali, faman zada ala dzalika faqad asaa aw zalama. Barang siapa yang membasuh lebih daripada 3 kali, maka dia telah berbuat buruk dan zalim. Begitu juga berdoa. Di antara bentuk berdoa adalah berlebihan adalah teriak-teriak, ya, berdoa dengan kencang, itu termasuk. Makanya Allah menganjurkan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara lirih. Makanya Rasulullah ketika melihat sahabatnya zikir teriak-teriak saat naik kendaraan, irbi'u ala anfusikum, sayangi diri kamu. Jangan begitu. Ya, jangan gitu.
Kenapa? Innakum la tad'una asamman wala ghaiba. Kamu tidak berdoa kepada zat yang maha tuli lagi jauh. Walakinnakum tad'una sami'an qariba. Berzikir berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi dekat. Nah, nih Bu dengerin, di antara doa berlebihan adalah merinci. Jadi kalau memintakan ampun jangan dirinci, namanya disebutin semua Mbak Beco, Ngatno, Parco, Beco. Nah nanti setelah doa ya kelewat. Ada yang belum. Doa itu global. Rabbana ighfir lana wali. Nah kita kan itu. Rabbi ighfir li wali walidayya walil mu'minin. Nah tadi itu. Global. Termasuk juga kita minta kekayaan. Yang penting Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Ya, ibu mintanya cuman rumah mobil, nanti kelewat, lampunya mati-mati terus. Kan gitu. Waduh, nggak minta lampu yang bening kan, ya, yang nggak gampang putus. Nanti tambah lagi, ya Allah, saya mohon lampunya bening, nggak putus-putus. Capek ibu nanti. Ya, motor mogok karena mintanya mobil terus. Itu. Ya, motor udah, mobil udah, ya punya sepeda gunung ngadat terus, ya. Jadi minta itu yang global. Allahumma inna nas'aluka ilman. Jadi ilmu itu juga, ya Allah, berikanlah karunia kepadaku ilmu fikih yang mendalam, ilmu muamalah yang mendalam. Jangan. Semua ilmu itu penting, semua ilmu yang bermanfaat itu baik. Makanya kita minta kepada Allah global. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban. Amal juga gitu. Ya Allah, terimalah sujudku, rukunya nggak perlu. Cukup amalan mutaqabbala. Semua termasuk sujud, ruku, amal, tawaf, sa'i, amal, umroh, haji, amal. Ya, sedekah, zakat, amal, menolong orang sakit, amal, semua amalan mutaqabbala. Jadi biasakan doa global. Makanya ibu-ibu, usahakan sebisa mungkin berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, karena itu simpul tapi masya Allah padat. Ambil aja satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghisu wa aslih li sya'ni kullahu. Masya Allah, perbaikilah seluruh tingkah polahku. Bukan hanya sekarang satu tingkah, tidak, semua. Masya Allah gitu. Ini kebaikan doanya Rasulullah SAW. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Masya Allah. Ya Allah, bikinlah seluruh akhir usahaku baik dan hindarkan kehinaan dunia dan azab akhirat. Masya Allah, lengkap tuh. Seluruh urusan saya akhirnya itu baik. Ngurus apa aja, urusan sama ini, urusan baik semuanya, dan dihindarkan dari hinanya dunia dan azab akhirah. Makanya doa ini doa paling simpel tapi padat. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ngurusin, masya Allah, pepergian, check in bandara, bikin oleh Allah. Allahumma ahsin aqibatana, semua fil umuri kulliha, dalam seluruh urusan saya. Wajirna min khizyid dunya, dan hindarkan aku dari hinanya dunia, wa adzabil akhirah, dan azabnya akhirat. Simpel. Kemudian doa kita ambil lagi satu, ya. Allahumma inna nas'alukal hidayata wat tuqa wal afafa wal ghina. Masya Allah, 4 tapi mencakup seluruh kebaikan dunia. Allahumma inna nas'alukal hidayata, hidayah, wat tuqa wal afaf, terjaga diri kita, wal ghina, kecukupan. Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, bikin aku cukup dengan yang halal, enggak perlu ngelirik yang haram.
wa bi fadlika amman siwak, dari karuniamu tidak butuh pada selainmu. Masya Allah. Makanya ini doa minta kecukupan paling top itu. Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bi fadlika amman siwak, gitu. Doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya tidak ada yang menandinginya. Tuh, usahakan seperti itu. Oke, ada lagi? Ya. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fik atas jawaban yang telah diberikan. Kita buka kembali pertanyaan secara online Ustaz yang bertanya. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz. Amin. Mau bertanya di luar tema Ustaz. Iya, silakan. Anak saya punya jenggot dan punya jambang yang menyerupai orang Yahudi. Semua orang-orang dan teman-temannya melihat selalu berkomentar seperti Yahudi. Apakah boleh merapikan jambangnya saja supaya tidak menyerupai Yahudi, Ustaz? Hanya jambangnya saja. Jazakallahu khairan. Saya kira kalau memang itu bagian daripada i'fa'ul liha dan tidak ada niat untuk tasyabuh, nggak usah. Karena Rasulullah SAW memang merintahkan a'ful liha, biarkan jenggot. Wajazus syawarib, pangkas itu kumis. Jangan dibalik, kumisnya mentol kepel, sementara jenggotnya dicukur. Itu adalah kebiasaan orang-orang Persia. Makanya kalau kita lihat foto-fotonya orang Persia itu, Masya Allah, ya, kadang-kadang kumisnya itu dibikin sampai berkeluk, ya, melingkar-lingkar gitu kan, gitu. Itu bukan tradisi Islam, tetapi tradisi orang-orang al-majus. Makanya Rasulullah mengatakan a'ful liha wa jazzus syawarib. Ada lagi? Ya. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita buka kembali pertanyaan secara offline. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz akan bertanya di luar tema. Ya. Doa seorang ibu itu kan mustajab. Terus bagaimana dengan doa seorang ibu yang sholatnya masih bolong-bolong Ustaz? Apakah doanya terijabah juga? Dan bagaimana sikap kita seorang anak? Apakah boleh terus menasihati padahal sudah sering menasihati juga, takut dibilang anak durhaka? Syukran Ustaz. Seorang yang jahat dan seorang yang tidak baik bisa saja dikabulkan doanya oleh Allah ketika posisinya itu mazlum, teraniaya. Makanya salasu da'watin mustajabah, ada 3 doa yang dikabulkan, di antaranya adalah doa'u al-mazlum wa in kana fajira, kata Rasulullah. Doanya orang yang teraniaya meskipun dia sendiri itu jahat. Kenapa? Karena kejahatan itu tidak mempengaruhi terkabulnya doa, karena terkabulnya doa itu hanya semata-mata karena terzolimi, bukan kejahatan dia. Maka Rasulullah sampai weling pesen, fattaqu da'watal madlum, waspadalah terhadap doanya orang yang teraniaya, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun, karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang, tidak ada hijab. Kezaliman istri kepada suami, sebaliknya suami kepada istri. Orang tua kepada anak, sebaliknya anak kepada orang tua. Kezaliman kepada tetangga, kezaliman penguasa kepada rakyat, rakyat kepada penguasa. Sama-sama bisa melakukan itu. Tetapi potensi zalimnya penguasa itu lebih besar. Makanya di sini fattaqu da'watal madlum, waspadalah terhadap doanya orang yang teraniaya, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun, tidak ada penghalang langsung. Jadi artinya tidak ada penghalang. Jadi dosa-dosa dia, kesalahan dia, berbagai macam hal yang selama ini menjadi penghalang-penghalang doa itu enggak ada, Bu, kalau untuk orang yang mazlum. Jadi penghalang-penghalang doa itu tidak berlaku bagi orang yang teraniaya. Itu ya. Karena doa itu ada penghalangnya banyak sekali. Di antaranya A, makan harta yang haram, B, dia itu tidak khusyuk, C, dia kadang-kadang lalai, macam-macam.
Nah, penghalang semua ini tidak berlaku untuk orang yang teraniaya. Mustajab, dikabulkan oleh Allah. Makanya sampai Rasulullah SAW mewanti-wanti, waspadalah, hati-hatilah terhadap doa orang yang teraniaya. Wallahu a'lam. Cukup? Ada lagi? Ya, masih ada, Ustaz. Masih banyak, Ustaz. Pertanyaan. Satu lagi. Ya. Ini kita buka pertanyaan melalui pertanyaan secara online, Ustaz. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon doa yang tentang minta dipanjangkan umur, hidup yang berkah dan ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang berkah. Sebelum Ustaz. Kenapa? Mohon doa yang tentang meminta dipanjangkan umur tadi minta dan berkah. Ya. Saya kira cukup bahasa Indonesia aja, karena nanti takut keliru tadi. Ya, minta panjang umur malah pendek kan, kasihan. Ya, pakai bahasa Indonesia aja ibu-ibu. Dan boleh dibaca ketika kita saat tahajud, sujud kita, tasyahud kita. Ya Allah, panjangkan umurku, berkahi hidupku, limpahkan rizkiku, sehatkan badanku. Apal kan? Alhamdulillah, udah itu. Ya, cukup? Ada lagi? Cukup ya? Ya udah, cukup insyaallah. Cek. Ya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Alhamdulillah, tadi adalah pertanyaan terakhir. Dan kami mohon maaf kepada seluruh jamaah baik yang hadir secara offline maupun online yang pertanyaannya belum bisa kami jawab karena keterbatasan waktu. Insya Allah pertanyaan ini akan kita simpan dan akan kita tanyakan kembali di kajian yang akan datang. Kami mohon kepada Ustaz untuk memberikan kesimpulan kajian pada siang hari ini. Alhamdulillah, dari pagi kita sudah sampai pada menjelang zuhur ini menyelesaikan satu doa paling eksotik, yaitu tambah ilmu, tambah amal, tambah umur. Kalau kita bisa tambah rizki. Dan kesimpulannya, tidak ada jeleknya orang itu tambah umur. Bagi seorang mukmin, kata Rasulullah, tidaklah tambah umur bagi seorang mukmin melainkan tambah kebaikan. Dengan demikian, semakin tambah umur, tambah kebaikan itu makin baik, tapi semakin tambah umur, tambah keburukannya itu manusia terjelek. Semoga pada hari ini kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah dan mohon diaminkan supaya Allah memberikan hujan kepada kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. La ilaha illa antal ghaniyyu wa nahnul fuqara. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma anzil alaina minas samai ma'an midrara. Allahumma anzil alaina minas samai ma'an midrara. Allahumma anzil alaina minas samai ma'an midrara. Allahumma anzil alaina ghaisan mughisa. Allahumma anzil alaina ghaisan mughisa. Allahumma anzil alaina ghaisan mughisa. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma ala al-akami wad-dirab wal-awdiyah wa manabidis sajar. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma hawalaina ولا علينا. اللهم على الآكام والضرب والأودية ومنابذ الشجر. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الآكام والضرب والأودية ومنابذ الشجر. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الآكام والضرب والأودية ومنابذ الشجر. اللهم اجعلنا من المفلحين ولا تجعلنا من القانتين. اللهم اجعلنا من المفلحين
المفلحين ولا تجعلنا من القانتين اللهم اجعلنا من المفلحين الفائزين ولا تجعلنا من القانتين يا رب العالمين اللهم اغثنا غيثا مغيثا اللهم اغثنا غيثا مغيثا اللهم اغثنا غيثا مغيثا يا مغيث اغثني يا مغيث اغثنا اللهم يا مغيث اغثنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam.